Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Pasar Lakesi Parepare geger dengan penemuan plasenta janin yang baru dilahirkan dekat toilet umum. Harga ayam potong di pusat penjualan ayam potong terbesar Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar mulai menurun. Pemadam kebakaran Kota Makassar berhasil evakuasi piton dari halaman rumah warga. Kita ke informasi selanjutnya. Tim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kelas 2 Goa mengadakan sekolah literasi gempa dan tsunami di Kota Palopo. Warga dan pemerintah harus siap mengatasi potensi gempa di Teluk Bone karena ada 2 sesar aktif dekat Kota Palopo. Para peserta dari instansi pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat di Kota Palopo mengikuti sekolah literasi gempa dan tsunami yang digelar Tim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kelas 2 Goa. Pada kesempatan ini, petugas BMKG memaparkan kemungkinan gempa karena ada 2 sesar aktif dekat Kota Palopo, yaitu sesar Matano dan sesar Palukoro. Gempa berkekuatan 7,5 magnitudo berpotensi terjadi di Teluk Bone atau pesisir Luwu Raya, sehingga masyarakat dan pemerintah harus mempersiapkan diri. Yang penting itu adalah bagaimana kesiapsiagaan Palopo dalam melengkapi dirinya untuk menghadapi potensi itu. Ya, kami berharap kalau potensi itu tidak terjadi. Jadi perlu kami tekankan lagi bahwa yang 7.5 itu adalah perhitungan model dari para ahli terkait potensi yang bisa terjadi di Teluk Bone. Selama kegiatan ini, para peserta juga berlatih menangani korban gempa 7,5 magnitudo yang berpotensi tsunami secara cepat dan tuntas. Walaupun sering ikut penanganan bencana, masih ada mayoritas peserta kewalahan menjalankan skenario simulasi. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Hiu sepanjang 10 meter terdampar di pantai Babalaikang, Kabupaten Bulukumba sehingga mengundang perhatian banyak warga. Terdamparnya ikan besar ini pernah terjadi di lokasi serupa 20 tahun silam. Beginilah penampakan hiu terdampar di pantai Babalaikang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Terdamparnya hiu sepanjang 10 meter ini viral di media sosial sehingga mengundang perhatian banyak warga setempat maupun warga luar Kajang. Ada ikan hiu yang terdampar di pantai Babalaikang, Kelurahan Laikang, Kecamatan Kajang. Nah, ikan hiu sebenarnya ini sudah 3 hari ada di pinggir pantai. Cuma kemarin baru terdampar di pinggir pantai Babalaikang, Kelurahan Laikang, ditemukan oleh seorang pelaut yang bawa kapal perahu namanya Lampe. Ikan sejenis pernah terdampar di lokasi serupa sekitar 20 tahun silam. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Besar sekali. Tim pemadam kebakaran Kota Makassar berhasil evakuasi piton yang bersembunyi di halaman rumah warga. Diduga kelaparan, ular sepanjang 3 meter ini masuk pemukiman untuk mencari makanan. Piton sepanjang 3 meter bersembunyi di tumpukan kayu bekas sekitar halaman rumah warga Kelurahan Karuwisi Utara, Kota Makassar. Tim pemadam kebakaran yang menerima laporan segera ke lokasi. Ular sejenis sanca batik itu dengan mudah dijinakan petugas, hanya butuh waktu 5 menit. Selanjutnya ular diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan agar dikembalikan ke habitat aslinya. Posisi di mana tadi? Di Karuwisi Utara. Itu dalam rumah warga ya? Iya. Itu masuk dari mana katanya ularnya? Dari sekitaran kayu-kayu yang bertumpuk itu. Oh, ada kayu bertumpuk? Iya, ya? ada. Itu diperkirakan panjangnya berapa, Pak? Panjangnya sekitar 2,5 lah, hampir sekitar 3 meter lah. Hampir 3 meter. Iya. Kalau ini Pak, kalau melihat ularnya ini agak gemuk, ini habis sudah makan atau gimana ini Pak kira-kira? Kalau saya lihat ini dari segi ularnya kayaknya belum makan ini. Belum makan? Iya. Berarti dia mencari makan, Pak? Iya, sebentar mencari makan di rumah-rumah warga. Berarti langsung dievakuasi ke damkar, Pak? Iya. Itu langsungnya diserahkan ke BKSDA atau gimana, Pak? Rencana mau diserahkan ke BKSDA.
Diduga kelaparan, piton masuk permukiman untuk mencari makanan. Lokasi bersarang ular di rawa mulai berubah menjadi hunian warga. Zainuddin melaporkan dari kota Makassar. 3 warga Pinrang diperiksa polisi karena mengadopsi 4 balita dari Malaysia tanpa dokumen resmi. Polisi akan bertindak tegas jika memenuhi pidana penjualan orang. Polisi memeriksa 3 orang terkait pengadopsian 4 balita asal Malaysia tanpa dokumen resmi. 4 balita dirawat di rumah salah satu orang yang diperiksa di Desa Pajalele, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Jika memenuhi unsur penjualan balita, maka polisi akan melakukan proses hukum. Dari pengembangan 2 wanita yang kita amankan, kita mengarah laki-laki berinisial R. Laki-laki berinisial R ini berprofesi sebagai nelayan, tepatnya bertempat tinggal di Kecamatan Lembang. Dan unit reskrim kita koordinasi dengan perangkat desa setempat. Setelah itu kita mendatangi sama-sama ke kediaman R. Dan di sana ditemukan ada 4 balita. Keempat anak asal Malaysia itu dikirim secara bertahap sejak setahun silam. Walaupun belum terbukti secara hukum, ada indikasi upaya tindak pidana penjualan orang dengan modus adopsi anak. Sementara itu dokumen keempat anak masih diselidiki bersama petugas imigrasi Pinrang. Kami sebagai Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan di Kabupaten Pinrang melakukan hal-hal langkah-langkah yang kita lakukan. Karena yang kami utamakan adalah bagaimana mengangkat ini anak, bagaimana anak ini kita bisa lindungi. Karena secara hukum ini belum ada kepastian hukum yang kita dapatkan. Makanya kami melakukan langkah-langkah bersama dengan pihak kepolisian. Kami mengajukan ke pihak Polres untuk melakukan pendampingan secara langsung dengan cara meminta orang tua anak ini meminta anak orang tua ini untuk mengembalikan kembali ke orang tuanya dan kami akan mendampingi seterusnya. Keberadaan keempat anak asal Malaysia yang diasuh warga desa Pajalele diketahui melalui laporan warga. Dugaan terjadinya tindak pidana perdagangan anak, sehingga tim Resmob beserta Intel turun ke lokasi dan mengecek kebenaran. Setelah itu diamankan ada 4 orang balita dan seorang laki-laki atas nama Ramli. Namun saat ini dilakukan pendalaman terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan anak itu, karena anak ini dibawa dari Malaysia dan sekarang menetap di wilayah Pinrang. Keempat anak asal Malaysia berumur antara 3 tahun hingga 7 tahun. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.